Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya Garuda Muda maju ke partai puncak. Ya, sikap, gol! Yes, luar biasa. Tim asuhan Gerald Vandenberg harus bertanding sampai adu penalti. Jadi final ketiga yang dicapai Indonesia setelah 2019 dan 2023. Pada edisi 2019, Indonesia keluar jadi pemenang. Saat itu tim yang dilatih Indra Syafri menang atas Thailand dengan skor 2-1. 4 tahun kemudian Indonesia maju lagi ke final. Tim yang saat itu dilatih oleh pelatih Sintayong kalah dari Vietnam lewat adu penalti 5-6 usai bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam di final yang menyingkirkan Filipina lewat kemenangan tipis 2-1. Di tengah tekanan yang begitu besar ke final kita akan menghadapi ya sikap gol. Yes, luar biasa. Saya berharap tim melakukan 3 hal sekarang bersama Coach Gerald. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua sudah kecapean. Recovery, jangan sampai ada cedera tambahan karena kita kehilangan 2 pemain inti. Ya, yang kedua mungkin juga evaluasi, karena saya yakin tim Vietnam juga menyiapkan strategi tersendiri tanpa merubah pola permainan kita. Kan soalnya kita lagi bentuk pola permainan yang memang mungkin sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya ini kan semua pilihan permainan. Yang ketiga ya kembali semoga Jen sama Hoki dengan gol yang dia ciptakan hari ini dia bisa lebih confidence dan anak-anak lebih coba. Indonesia ke final. Laga dramatis terjadi di babak semifinal antara Timnas U23 melawan Thailand. Skuad Garuda Muda lolos setelah menang 7-6 lewat adu penalti. Thailand lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-60 lewat gol Yutsakon Burapa. Usai mencetak gol, pemain nomor punggung 9 ini langsung menari goyang kobra. Indonesia tak menyerah. Tekanan intensif akhirnya membuahkan hasil setelah Jen Raven menyamakan kedudukan lewat sundulan tajam di menit ke-83. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Yutsakon Burapa gagal mengulangi perannya menyumbang gol. Tendangannya mampu ditahan kiper timnas Ardiansah. Sepakan Alvarezi Buffon memastikan kemenangan adu penalti 7-6 timnas Indonesia atas Thailand. Kiper Ardiansah mengaku siap memberikan yang terbaik di partai final. Kami pemain sangat siap main di final karena ya kalau misalnya kita bermain sampai adu penalti, masih 50-50 kita untuk menang. Kita harus bermain 90 menit saja untuk menang. Dalam laga final Piala AFF U23 2025, Timnas U23 Indonesia akan bersua dengan Vietnam yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 29 Juli. Tim Liputan Kompas TV. Yang begitu besar ke final kita akan menghadapi Vietnam. Luar biasa. Saudara, dalam partai semifinal melawan Vietnam U23, Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg harus bertanding sampai adu penalti. Final pada tahun ini jadi final ketiga yang dicapai oleh Indonesia setelah tahun 2019 dan tahun 2023. Pada edisi final di tahun 2019, Indonesia keluar sebagai pemenang. Saat itu tim yang dilatih oleh pelatih Indra Syafri menang atas Thailand dengan skor tipis 2-1. 4 tahun kemudian, Indonesia maju lagi ke final. Tim yang kala itu dilatih oleh pelatih Sintayong kalah dari Vietnam lewat adu penalti 5-6 usai bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Vietnam di final yang menyingkirkan Filipina lewat kemenangan 2-1.
Tentu ini menjadi pertandingan yang patut untuk ditunggu karena apakah Indonesia nantinya mampu mengembalikan ataupun membalaskan dendam pada final sebelumnya karena kalah dari timnas U23 Vietnam. Indonesia ke final. Kita lihat pemirsa bagaimana Tuson mampu. Kita ingat pada drama adu penalti melawan timnas Thailand U23. Indonesia unggul jauh terkait dengan penguasaan bola. Bahkan sebesar 70% berbanding 30%. Tentu ini menjadi catatan yang baik untuk kemudian melaju ke final. Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Roni, selamat petang. Selamat petang, Bung. Siap. Bung Roni, dari laga melawan Thailand, kalau kita melihat statistik memang penguasaan bola ini jauh Indonesia unggul ketimbang Thailand. Tetapi dari shoot off target ini masih kurang. Apa yang harus diperbaiki untuk di partai final nanti? Memang kalau lihat dari semua aspek ya permainan di statistik itu kita kan 16-3 ya. 16 tembakan 3 on target berbanding dengan lawan ada 21 5 on target ya. Tapi kalau bisa dilihat itu Thailand dapat itu di babak perpanjangan waktu mereka meningkatkan tempo permainan untuk bisa memenangkan laga. Okay. Nah, bagi saya pribadi ini untuk menghadapi Vietnam di babak final, tentunya kita bukan saja harus unggul dalam ball position, itu memang oke. Tapi dalam permainan sepak bola yang kita butuhkan adalah efektivitas untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Percuma kalau kita penguasaan bola tinggi tapi kita tidak mencetak gol. Tapi syukur kemarin bahwa kita akhirnya bisa melaju ke final dengan menang adu penalti melawan Thailand. Tapi memang harus ditingkatkan. Okay. Bukan saja itu, tapi bagaimana juga kita memanfaatkan setiap peluang di depan gawang untuk menjadikan gol. Itu yang penting. Oke, karena kalau kita berkaca pada pertandingan kemarin, nampaknya Thailand itu betul-betul efektif dalam serangan balik. Ini juga yang harus diantisipasi di partai final nanti melawan Vietnam? Iya, itu kan tergambar di gol pertama mereka. Yapsakon Burapa membuat gol di menit 60. Itu mereka dengan ada 3 kali counter, kemudian counter ketiganya berhasil dengan memanfaatkan kesalahan yang dibuat pemain-pemain kita. Mungkin kalau salah Dion yang membuat kesalahan saat itu, dan akhirnya mereka hanya 3 orang yang bisa melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti, akhirnya menghasilkan gol. Nah ini akan menjadi catatan penting bagi Gerald Van den Berg di saat kita akan menghadapi laga final yang krusial melawan Vietnam. Tidak boleh lagi membiarkan lawan itu bisa bermain seperti Thailand kemarin. Antisipasi tendangan penalti di akhir babak ini juga harus dilakukan? Ya, saya pikir itu perlu. Karena kemarin saya pikir itu penembak-penembak penalti itu main tunjuk aja karena memang seperti tidak siap ya. Apalagi Jens Raven itu kan sudah mengalami cedera. Arkan Fikri tidak bermain, Tony Firmansyah tidak bermain. Padahal mereka itu adalah penembak-penembak penalti yang kita harapkan. Tapi ya bersyukur saja bahwa anak-anak bisa lebih tenang karena mental kita bagus. Mereka bisa berjuang dengan baik untuk bisa mengatasi tekanan dari Thailand. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Kita berharap bahwa timnas kita menang di partai final nanti. Terima kasih, Bung Ropan. Sama-sama, ya. Saudara, polisi menemukan tas milik diplomat muda Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Polisi juga sudah memeriksa isi tas milik Arya Daru. Salah satunya ditemukan rekam medis miliknya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.